akan datang kepada manusia itu suatu zaman, yaitu suatu waktu, peristiwa, kejadian, la yabqa minal islami illa ismuh. Islam itu hanya tinggal nama. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran tinggal mushaf. Masajiduhum amiratun, masjid megah besar. Wahia kharibun minal huda, tapi tidak ada aktivitas di dalamnya. Wa ulama'uhum, dan ulama ketika itu syarru, seburuk-buruk ulama tahta adimis sama, seburuk-buruk ulama yang hadir, yang wujud yang ada ketika itu. Indahum takhrujul fitnah, dari ulama itulah munculnya fitnah, munculnya adu domba. Wa ilaihim ta'ud, dan kepada mereka pula fitnah itu akan kembali. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu minaz zulumati ilan nur. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab begitu banyak rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, lan tuhsuha, maka manusia tak sanggup untuk menghitungnya.
Kemudian berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dengan itu semua kita meninggalkan dunia ini betul-betul dalam keadaan berserah diri kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah seorang muslim itu meninggal kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh atas perintah-perintahnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis eskatologi atau hadis-hadis tentang akhir zaman 14 abad yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan terjadi fenomena huru-hara peristiwa di akhir zaman. Setidaknya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa akan ada 4 yang akan terjadi nanti di akhir zaman. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayyatiya 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia itu suatu zaman, yaitu suatu waktu, peristiwa, kejadian, la yabqa minal islami illa ismuh. Islam itu hanya tinggal nama. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran tinggal mushaf. Masajiduhum amiratun, masjid megah besar, wahia kharibun minal huda, tapi tidak ada aktivitas di dalamnya. Wa ulama'uhum, dan ulama ketika itu syarru, seburuk-buruk ulama tahta adimis sama, seburuk-buruk ulama yang hadir, yang wujud yang ada ketika itu. Indahum takhrujul fitnah, dari ulama itulah munculnya fitnah, munculnya adu domba. Wa ilaihim ta'ud, dan kepada mereka pula fitnah itu akan kembali. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4. Yang pertama yang akan terjadi kata Nabi, la yabqa islamu illa rasmuh. Islam itu illa ismuh, Islam itu hanya tinggal nama. Mungkinkah Islam akan lenyap di permukaan bumi ini? Ada yang menjawab tidak mungkin. Mengapa? Karena gairah umat di dunia sekarang ini semakin hari semakin kuat untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebenaran Islam. Bagi mereka tak mungkin Islam itu akan lenyap. Tapi tunggu dulu. Siapa bilang Islam tak akan lenyap? Kalau kita flashback, berkaca kepada sejarah yang ditulis oleh para ulama di Andalusia, Spanyol, Cordoba, dulu di sana pernah berdiri Islam yang kokoh 7 abad lamanya. Bahkan kemajuan ilmu pengetahuan ketika itu tersebar ke seluruh dunia. Munculnya para ilmuwan, Ibn Rushd, munculnya Al-Kindi, dan munculnya ulama-ulama yang lain dari Andalusia. Namun beriring waktu, berganti bulan, berganti tahun, Islam hanya tinggal nama di sana. Ketika para pelancong sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol, mereka bercerita kepada jemaahnya, di sini dulu pernah tegak megah peradaban Islam. Dulu di sini pernah. Itu kata dulu. Sekarang tidak ada lagi.
Sekarang tinggal peradaban berubah. Peradaban Islam lenyap. Padahal betapa kokohnya Islam ketika itu di Andalusia. Namun ternyata dengan semangat orang-orang yang ingin meruntuhkan Islam itu kuat. Dan seiring waktu semangat orang Islam itu sendiri menurun. Maka ternyata Allah balikkan negeri tersebut yang dulunya sebelumnya tidak Islam menjadi Islam, yang kemudian setelah Islam tidak lagi menjadi Islam. Maka ketika ada pertanyaan, mungkinkah Islam itu akan lenyap di negeri kita Indonesia? Mungkin saja. Yang ternyata di Andalusia itu betapa hebatnya Islam ketika itu ternyata lenyap. Di negeri kita, negeri Melayu, yang katanya tunjuk ajarnya adalah tunjuk ajar Islam, mungkinkah Islam akan lenyap dari negeri kita ini? Kenapa tidak? Apabila semangat masyarakatnya jauh untuk menuntut ilmu, agar Islam tetap kokoh, tetap kuat, tetap tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka tidak ada cara lain melainkan masyarakatnya itu sendiri yang membangkitkan gairah Islamnya, menghidupkan pengajian, menghidupkan majlis taklim. Kalau dihitung populasi kita di Riau ini 5 juta warga, 5 juta nyawa, mungkin yang ikut mengaji hanya 10% saja. Mungkinkah akan lebih sedikit lagi? Kenapa tidak? Yang dulu di Andalusia begitu hebatnya Islam bisa hilang. Yang dulu di Andalusia begitu megahnya Islam bisa hilang. Apalagi di Indonesia yang di negeri kita ini akan sangat mungkin sekali terjadi. Kalau masyarakatnya semakin hari semakin tidak sadar dengan pentingnya menegakkan agama Islam. Yang kedua, la yabqal Qur'anu illa rasmuh. Al-Quran hanya tinggal mushaf saja. Penelitian mengatakan rakyat Indonesia ternyata lebih daripada 50% belum bisa membaca Al-Quran. Itu tidak bisa membaca Al-Quran. Apalagi kalau ditanya tentang pemahaman Al-Quran. Mungkin kalau ditanya orang Indonesia ini berapa banyak yang paham Al-Quran, mungkin bisa jadi hanya 10%. Berapa banyak di Riau ini yang baca Al-Quran, tapi mungkin ditanya, pahamkah kamu dengan Al-Quran? Mereka menjawab tidak paham dengan Al-Quran. Maka Rasul katakan, la yabqal Qur'anu illa rasmu. Al-Quran hanya tinggal mushaf saja nantinya. Salah satu kelompok pegiat dakwah datang ke pelosok negeri, menghantarkan mushaf Al-Quran. Sampai di sana mereka menangis. Pak Ustadz, kami sebenarnya mampu membeli mushaf, tapi kami tak bisa mengaji. Antar guru ke sini Ustadz. Hantarkan ke sini guru, kami ingin baca Al-Quran. Kehidupan kami mewah, megah, bergelimang harta Pak Ustadz, tapi kami tak bisa membaca Al-Quran. Hantarkan kami pun. Itu di pelosok-pelosok negeri. Betapa banyak di pelosok Riau ini yang barangkali mereka belum bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya di pelosok negeri, di tengah kota yang katanya berperadaban, itu pun mereka masih ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh malang hidup orang yang tak bisa membaca Al-Quran. Tak ada yang dibanggakan ketika dia meninggalkan dunia ini. Ditanya oleh Allah, apa yang kau banggakan dari firmanku yang dulu menjadi panduan hidupmu? Ketika itu menyesal manusia, tak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana bisa mendapatkan syafaat Al-Quran sementara tidak bisa membaca Al-Quran? Dahulu Rasulullah SAW pernah curhat kepada Allah, pernah menyampaikan isi hatinya, yang itu direkam oleh Al-Quran itu sendiri. Apa kata Rasul? Wa qala rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya Al-Quran yang aku bawa ini nanti umatku akan diabaikan, akan dijauhkan dari hidupnya. Al-Quran digunakan hanya untuk keperluan beberapa tempat saja. Ketika menikah pakai Al-Quran, ketika lahir bacakan Al-Quran, ketika meninggal bacakan Al-Quran. Sementara hidup hari-harinya tidak membaca Al-Quran. Al-Quran jauh dari hidup mereka. Bukan berarti mereka tak punya mushaf. Mushaf punya, tetapi mushaf tidak dibaca. Maka Rasul memberikan kiasan,
tidak akan tinggal Al-Quran itu kecuali rasamnya, kecuali mushafnya saja. Itu bermakna orang tidak lagi semangat untuk membaca Al-Quran. Al-Quran dibiarkan begitu saja. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya kharibun minal huda. Masjidnya megah, besar, mewah, ber-AC, berkelas eksekutif, VIP. Tapi tak ada petunjuk di dalamnya, kata Nabi. Dalam hadis diceritakan, la taqumu sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta yatabahan nasu bil masajid. Orang membangun masjid itu hanya untuk bermegah-megahan. Oh, masjid kami lebih besar, masjid kami lebih megah, kaligrafinya datangkan dari Turki, arsitekturnya dari luar negeri, tetapi tidak ada kegiatan, kosong melompong. Maka Rasul sabdakan, masjid mereka itu megah, besar, mewah, tapi kosong, kharibunal huda, tak ada petunjuk di dalamnya. Ada masjid yang besar yang ada isinya, tapi ternyata kena poin yang keempat, ulamanya yang membuat masalah, memecah belah bangsa. Bukan malah menyatukan umat, malah memecahkan barisan umat. Ulama'uhum tahta syarru tahta man adim samawati. Ulama ketika itu hanya mencari jabatan, hanya mencari kedudukan, tidak lagi mementingkan tegaknya peradaban Islam, tidak lagi mengutamakan bagaimana umat Islam itu bersatu menyatu, seperti dulu kokohnya di Andalusia, seperti kokohnya di Irak, seperti kokohnya di peradaban-peradaban Islam. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin masa itu belum datang, tapi juga mungkin masa itu sedang berlangsung di tengah negeri kita ini. Kalau seandainya masa itu belum datang, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa itu sudah datang, maka tak ada lain bagi kita kecuali introspeksi diri, insaf, sadarkan diri bahwa betapa pentingnya beragama, betapa pentingnya membaca Al-Quran, betapa pentingnya meramaikan masjid, betapa pentingnya menciptakan generasi ulama yang rabbani. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi kulli makan wal budan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.